concern UGJ pada masa depan bangsa. Jadi tekniknya bukan bicara soal daya suruh, bukan hanya diajukan oleh kita sebagai bangsa Indonesia kan, tapi ini juga diajukan oleh berbagai negara. Kenapa produktivitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi jauh lebih tinggi terjadi di negeri itu, di Tiongkok, ketimbang di Indonesia. Ada area-area yang perlu pendekatan tertentu dan area yang tidak. Tapi saya ingin menyampaikan dua pendekatan yang mungkin nanti bisa didiskursuskan oleh teman-teman PWK. Apa itu? Pertama ya, setiap merencanakan ruang, basis perencanaan ruang adalah pendekatan geografi, bukan pendekatan pada bangunan dan kegiatan existing. Karena selama ini rencana tata ruang selalu menggunakan alasan area yang sudah terbangun tidak bisa lagi diubah menjadi area yang tidak terbangun. Meskipun daerah itu adalah daerah catchment area, dari sisi geografi kita cek ternyata adalah catchment area. Cuma dia sudah menjadi kawasan permukiman. Di dalam rencana tata ruang kita tetap menjadikan itu sebagai kawasan permukiman. Selama Anda menjadi mahasiswa, apa yang bisa Anda lakukan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa ini? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Jawab. Boleh ada ini mic-nya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Rizal Ahmad, saya angkatan 2000 di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dari kita sebagai akademisi yang dimana di sini kami memiliki hasrat-hasrat untuk melakukan penelitian yang dimana penelitian kami itu mungkin sedikit atau banyak itu akan menjawab tantangan-tantangan yang akan kita temukan di lapangan. Dalam artian berarti kan di posisi kita juga sekarang kita sedang menghadapi karya tulis ilmiah Pak, yang dimana terutama di kita sendiri itu sebelum berarti kan di situ maksudnya kita mencari fakta-fakta gitu, bukan asumsi. Oleh karena itu peran kita sebagai mahasiswa untuk menciptakan perancangan baru di masa depan itu harus melakukan dengan menyetorkan bukti validasi penelitian kita kepada pemerintah, yang kemudian jika memang itu urgent dan misalkan memang bisa diimplementasikan, kemungkinan mahasiswa berperan aktif dalam membangun masa depan yang akan datang. Oke. Terima kasih. Bagaimana Pak Imam? Pak Ketua, ini jawaban mahasiswanya luar biasa. 100 buat mahasiswanya. Oke, tepuk tangan. Sesi pertanyaan yang ketiga, silakan Bapak Ibu. Ya, satu ujung, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra Andrea, alumni Teknik Sipil tahun 2020 yang sekarang telah tergabung dengan salah satu konsultan yang ada di kota ini. Pertanyaan saya adalah, sebelum masuk ke pertanyaan, izinkan saya untuk memberikan konteks narasi. Tadi di PPT atau di pemaparan, salah satu proyek integritas nasional itu salah satunya adalah Kertajati Airport atau BIJB, yang mana saat ini BIJB itu bisa dikatakan operasionalnya gagal. Yang mana alasan dari gagal ini itu adalah konektivitas dari transportasi itu belum memadai, tapi yang sudah memadai untuk saat ini adalah tol Cisumdawu. Selain itu, untuk prasarananya adalah belum adanya transportasi yang memadai seperti shuttle atau kereta. Selain itu juga dari pemerintah daerah seperti Majalengka
itu belum memberikan usaha yang baik untuk menarik okupansi. Selain itu juga belum adanya pembangunan seperti hotel atau villa yang lebih baik dari yang saat ini. Kira-kira solusi dari pemerintah untuk lebih baik dari keadaan sekarang itu agar adanya ekosistem festival bagaimana dan ide yang apa yang bakal diterapkan untuk bandara ini agar lebih seperti bandara yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya belum ada interkoneksi gitu ya, intermoda transportasi ke Kertajati itu ya. Jadi bagaimana solusinya? Kemudian Cirebon itu